Kurang 3. Nggak apa-apa. Nanti sambil kita mulai, nanti kalau masih ada yang mau bergabung bisa bergabung ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon nanti selama Zoom ini untuk dijaga ketenangannya ya anak-anak ya, biar suaranya nanti bisa terdengar jelas ya. Ya, Bu. Ya. Sudah siap semuanya buku catatannya dan pensilnya sudah siap semuanya? Ya. Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, berarti sudah siap untuk belajar. Oke, kita mulai ya karena ini masih pagi jadi masih fresh. Udah pada mandi, udah pada sarapan kan ya? Udah pada sekolah berarti ya? Siap untuk belajar ya? Ya, harus siap ya. Ya, kita doa pandemi ini segera selesai ya anak-anak ya. Supaya bisa masuk sekolah lagi seperti biasa ya. Gimana? Enak sekolah online apa sekolah di rumah? Enak, Bu, sekolah. Sekolah, Mas. Enak sekolah. Sekolah online. Ekspektasinya ribur itu menyenangkan. Ya. Kalau kelamaan juga nggak enak ya. Enak sekolah ya. Iya. Ya, nih kita doa semoga cepat aman. Jadi kalau belajar sambil makan, enak. Ya, wah jadi badannya besar. Nanti masuk sekolah seragamnya udah nggak muat. Iya. Nggak apa-apa, banyak makan supaya sehat. Makan makanan ya bergizi yang bersih ya. Baik, yuk kita mulai. Kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Bu. Ya. Siapa ayo yang mau memimpin doa? Kemarin saya lupa, Bu. Siapa? Raffi belum, Bu. Raffi. Boleh. Raffi belum, Bu. Raffi boleh dipimpin doanya. Memimpin doa ya Raffi. Mana Raffi mana? Raffi belum ada ininya, videonya belum kelihatan. Mana ya? Raffi. Ada Bu. Itu Raffi tuh. Bu, Raffi, Bu. Assalamualaikum Raffi. Sudah rapi sekali. Ada Raffi sama Raffi. Itu Raffi sama Rafif ya? Itu Raffi, Bu. Oke, yang mau pimpin doa siapa? Raffi, dia dipimpin doa yuk. Raffi. Nomor 2 siapa sih Bu? Saya bingung kalau saya ada ya Bu. Anda, Raffi, Bapak Raffi. Sama-sama kalau gitu ya. Sama-sama berdoa ya. Tangannya diangkat. Lalu kita berdoa. Bismillah. Ini sama-sama ya. Tambahkan rezeki akan kepahaman dan jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah ada 20 yang bergabung. Yuk kita mulai ya. Ibu akan share slide sebentar ya. Ya, Bu. Sudah terlihat? Belum kelihatan. Ini baru. Sudah terlihat ya? Udah, Bu. Ya, sudah terlihat. Belajar hitam lagi. Hari ini kita akan masuk ke materi pelajaran 4 ya. Pelajaran 4 yang berjudul Membina Masyarakat Madinah. Membina Masyarakat Madinah.
ini asal muasalnya dari hijrahnya Nabi Muhammad. Anak-anak jangan dimainin ini ya. Slide-nya ya biar tidak ada syarat-syaratan ya. Ya, oke, kita mulai lagi ya. Masyarakat Madinah itu dimulai dari hijrah Rasulullah Muhammad ke Madinah. Kapan itu hijrahnya? Ada yang tahu kapan Rasul hijrah? Tahun 652 Masehi ya. Itu tahun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelumnya Rasul di mana? Sebelumnya di Mekah ya. Sebelumnya itu Rasul ada di Mekah, lalu Rasul hijrah ke Madinah, yaitu pada tahun ke-13 kenabian ya. Jadi tahun ke-13 setelah Rasul menjadi nabi ya. Bukan 13 Hijriah. Tahun ke-13 kenabian. Nah, hijrahnya Rasulullah di Madinah ini menjadi titik perubahan yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Kenapa? Ayo, siapa yang tahu kenapa? Karena jadi sebelumnya di Mekah itu Rasulullah berdakwah diterima atau tidak sama masyarakat Mekah? Tidak ya. Jadi banyak yang menentang dakwah Rasulullah. Apalagi orang-orang dari Quraisy. Jadi mereka menentang. Kenapa ditentang dakwahnya? Karena bertentangan dengan kepercayaan pada saat itu. Jadi pada saat itu di Mekah itu mereka masih menyembah berhala, bahkan di Ka'bah saja di dalamnya itu banyak berhala anak-anak ya. Berbeda dengan Ka'bah sekarang. Jadi Ka'bah zaman dulu itu dikelilingi oleh berhala, bahkan sampai sekitar 360 berhala ya. 360 berhala. Nah, Rasul mau merombak semua itu. Nah, kira-kira ditentang nggak sama rakyat Mekah waktu itu? Ditentang. Bahkan Rasul ini direncanakan untuk dibunuh. Ya. Dibunuh. Jadi orang-orang Quraisy ini merencanakan akan membunuh Rasulullah dan mengutus beberapa orang Quraisy untuk mendatangi rumah Rasulullah dan merencanakan pembunuhan itu. Tapi berhasil tidak? Ternyata Allah menyelamatkan Rasulullah. Ingat dengan cerita ini anak-anak? Masih ingat? Masih Bu. Masih ingat ya. Jadi siapa yang disuruh Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya Rasul? Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib diminta Rasul untuk mengelabui orang Quraisy yang saat itu datang ke rumah Rasul. Ali tidur di kasurnya Rasul ya. Sementara itu Rasul gimana? Pergi melarikan diri bersama siapa? Abu Bakar. Nah, waktu mereka Rasul dan Abu Bakar ini keluar dari Mekah, gimana? Dikejar tidak sama suku Quraisy? Kejar. Rasul bersembunyi di gua apa? Gua Sur. Benar sekali. Rasulullah bersembunyi di dalam gua Sur. Dan waktu itu juga Allah menolong Rasul ya. Hampir ketangkep ya. Hampir ketangkep sampai Allah mendatangkan binatang apa? Binatang? Laba-laba. Laba-laba di depan gua Sur. Jadi seolah-olah gua itu sudah lama tidak pernah didatangin orang, dimasukin orang sampai banyak sarang laba-labanya. Dan alhamdulillah Rasulullah dan Abu Bakar selamat dan bisa melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Nah, kisah waktu Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, jadi Rasul ini sudah menyiapkan hijrah. Nah, sebelum hijrah ke Madinah, maka kaum muslim di Mekah itu sudah pernah hijrah duluan. Kemana itu? Ayo, siapa yang tahu? Habasyah. Benar sekali. Jadi sebelumnya itu pernah hijrah ke Habasyah. Nah, tapi Habasyah itu adalah negeri yang mayoritasnya itu adalah kaum Nasrani. Dan ini hijrah berikutnya Rasul yang sudah dipersiapkan dan diperintahkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena
kondisi Mekah sudah tidak aman lagi anak-anak untuk kaum muslim, ya. Nah, jadi meskipun mendapatkan pengejaran dari kaum kafir Quraisy, akhirnya Rasulullah sampai ke Madinah pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nah, dan disambut sangat gembira oleh masyarakat Madinah sesampai di Madinah. Nah, kenapa bisa disambut seperti itu? Karena di Madinah itu sudah ada yang memeluk agama Islam. Nah, jadi nanti ada kisah sebelumnya, yaitu ada yang perjanjian Aqobah 1-2, di mana ada penduduk Madinah yang datang ke Mekah, lalu memeluk agama Islam, dan setelah kembali ke Madinah, mereka menyiarkan Islam. Sehingga di Madinah sendiri sudah banyak yang memeluk agama Islam. Jadi berbeda dengan di Mekah ya. Berbeda dengan di Mekah, yang di Mekah Rasul itu ditentang, namun ketika sampai di Madinah, justru Rasul itu disambut dengan gembira seperti itu ya. Jelas anak-anak ya? Jelas anak-anak? Nah, Rasul ketika anak-anak ketika hari atau tanggal di mana Rasul ini sampai di Madinah ketika berhijrah ini, akhirnya menjadi penanggalan awal penanggalan Hijriah. Ya, tahu ya? Nah, jadi awal penanggalan Hijriah itu adalah ketika Rasul sampai di Madinah. Nah, seperti itu. Bu, banyak yang chat nggak jelas nih, Bu. Apa? Apa, Nang? Tidak Banyak jelas. yang Nggak jelas. Nggak jelas apa? Suaranya. Tidak jelas Chatnya, suaranya. Bu. Slide-nya. Yang ngechat. chat ada chat Siapa? Itu Bu Ajam sih, Bu. Siapa itu? Iya, suaranya. Jadi mohon di Siapa ini ya, Nak, ya. Mohon di supaya suaranya terdengar jelas ya. Astagfirullahaladzim. Diam apa diam? Ya, yuk tenang ya anak-anak, yuk. Tenang ya. Ya, ini adalah perjalanan hijrahnya Rasul ya. Jadi Rasul itu berada di Gua Sur selama 3 hari. Dan sebelum sampai di Madinah dulu namanya bukan Madinah ya, Nak ya, namanya Yasrib ya. Yasrib. Dulu Rasul mampir singgah lalu mendirikan masjid. Ayo, di mana itu? Ayo, siapa yang tahu? Kuba. Benar, Masjid Kuba, dia Kuba. Nah, Masjid Kuba itu masjid pertama yang Dalam Al-Quran disebutnya Masjid Takwa. ya benar sekali. Masjid Kuba. Letaknya itu Ya tuh, Bu. ya sayang. Rafa tuh, Bu. Ayo Rafa. Rafa Yuk, sama Ajam, Bu. fokus lagi ya, Nak ya, karena waktu kita kan terbatas ya. Jadi kita fokus dulu ya. Fokus dulu Emang ya, dia, Bu. pelajaran ya. Nah, jadi sebelum sampai ke Yasrib atau ke Madinah, Rasul sempat singgah di Kuba. Kuba itu jauh ya dari Madinah dan mendirikan masjid di Kuba. Seperti itu. Bisa dipindahin dong. Nah, setelah sampai di Madinah atau di Yasrib, kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan Rasul ya? Apa yang dilakukan Rasulullah? Nah, kan Rasulullah ketika sampai di Madinah ini memiliki misi atau rencana ya. Rencananya apa? Membentuk Madinah menjadi masyarakat baru, yaitu masyarakat Islam yang benar-benar berlandaskan Islam. Berbeda dengan Mekah ya. Jadi ingin membentuk masyarakat Madinah yang baru, masyarakat yang berlandaskan dengan Islam. Nah, caranya bagaimana? Nah, ada 3 langkah ya. Ada 3 langkah yang dilakukan. Terlihat ya di ini ya. Di screen-nya terlihat ya. Ada 3 ya, yaitu memperkuat hubungan kaum muslim dengan Allah dengan cara membangun masjid. Masjid apa yang dibangun? Namanya masjid apa? Ayo. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi atau Masjid Nabi ya, Masjid Nabawi. Terus cara yang kedua, setelah itu Rasul juga memperkuat persaudaraan antara umat muslim. Nah, jadi anak-anak, kaum yang sudah tinggal di Madinah atau orang asli Madinah itu namanya kaum Ansor ya. Dan pendatang adalah kaum
apa ya namanya? Nah, Rasul ingin mempersaudarakan mereka. Jadi antara kaum asli yang tinggal di Madinah dan kaum pendatang yang datang agar dipersatukan semakin kuat persaudaraan. Itu adalah rencana Rasulullah ya. Dan cara yang ketiga adalah mengatur hubungan umat Islam dengan bukan Islam atau mengatur suku-suku yang ada di dalam Madinah sendiri itu ada beberapa suku ya anak-anak ya. Dan juga ada Yahudi semua kan 3 tuh. Nah, ada beberapa agama. Ya, di situ ada orang Yahudi juga. Lalu ada juga orang apa yang menyembah api apa namanya? Persia. Ya, yang menyembah api juga. Nah, Rasul ingin mengadakan perjanjian damai sehingga nanti Madinah tenang, ya, tentram, tidak ada kekacauan ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jelas anak-anak ya? Jelas ya? Baik. Kalau mau ada yang bertanya boleh ya. Nah, ini cara yang pertama tadi ya, itu membangun Masjid Nabawi. Nah, itu langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, membangun Masjid Nabawi. Nah, fungsinya Masjid Nabawi yang pertama adalah sebagai tempat ibadah. Nah, tapi tidak cuma itu. Nah, tempat bermusyawarah, tempat pembinaan agama. Nah, lalu tempat untuk memutuskan perkara. Nah, jadi kalau ada masalah, nih, ada perselisihan di antara umat di Madinah, nah biasanya diputuskannya nanti di Masjid Nabawi. Menjadi pusat pemerintahan Islam. Nah, jadi di Madinah ini akhirnya tegak pemerintahan Islam anak-anak ya. Berbeda dengan di Mekah ya. Seperti itu ya. Nah, Masjid Nabawi atau Masjid Nabi, kira-kira bentuknya sama tidak dengan yang sekarang? Ada yang tahu bentuknya Masjid Nabawi sekarang? Indah sekali ya, indah sekali ya. Nah, zaman dulu ketika hijrah tidak seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari Masjid Nabawi dulu sewaktu dibangun oleh Rasulullah. Ini. Terlihat tidak? Gambarnya kecil. Gambarnya kecil ya. Terlihat ya? Masih jelek Ibu ya? Ya, masih jelek ya, benar sekali. Ya. Jadi bukan seperti tidak seperti Masjid Madinah sekarang yang sangat megah ya. Sekarang megah, bagus sekali ya. Nah, berbeda zaman dulu sangat sederhana. Seperti ini. Bahkan atapnya ini tidak semua ada atapnya. Nah, cuma separuh doang yang ada atapnya. Nah, dan ini di tengah-tengah apa? Ada kebun kurma, ya, kebun kurma. Dulu di sini adalah tempat untuk menjemur kurma. Nah, tanah ini milik 2 orang anak yatim, ya. Waktu itu mereka waktu Rasul mau membangun masjid ini, 2 anak yatim ini bilang tidak usah dibayar. Mereka ingin memberikan saja kepada Rasul. Tapi Rasulullah mau nggak dikasih gratis seperti itu? Enggak mau Rasul. Enggak. Tetap dibayar sama Rasul. Walaupun pada saat itu Rasulullah memakai uang dari siapa? Abu Bakar. Nah, jadi waktu itu Rasul membayarnya dengan uang Abu Bakar ya. Pakai uang Abu Bakar, tapi kemudian sama Rasul minjem dulu. Iya benar minjem dulu, tapi kemudian sama Rasul diganti ya. Uang Abu Bakar tidak lama diganti juga oleh Rasulullah. Karena anak-anak, jadi pada waktu hijrah ke Madinah ini kaum umat Islam ini tidak membawa harta benda ya. Jadi membawa hanya perbekalan seadanya, ya, bawa perbekalan seadanya sehingga uang juga terbatas, tidak ada harta, makanya dan inilah makanya kaum Ansor atau orang-orang asli dari Madinah ini menolong mereka supaya mendapatkan penghasilan, supaya mendapatkan pekerjaan seperti itu ya. Nah, ini adalah gambaran dari Masjid Nabawi ya. Dahulu ya, tiang-tiangnya ini dari pelepah kurma dari batang kurma ya.
Lalu atapnya ini juga dari daun kurma. Nah, di samping dari Masjid Nabawi ini ada rumah siapa? Aisyah. Aisyah dan Aisyah, Fatimah ya. Radhiyallahu anhu. Ya, rumahnya Rasulullah, rumahnya Fatimah. Nah, nanti Rasul ini meninggalnya di sini anak-anak, di rumah Aisyah ini, yang di samping ini, di samping Masjid Nabawi. Nah, ini adalah tempat Rasulullah meninggal dunia ya nanti. Jadi di sini. Jadi rumahnya Rasul itu bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ya. Nah, waktu mendirikan ini pakai tukang apa gimana ya? Mendirikannya ya? Pakai arsitek atau gimana? Bikin sendiri. Rasul yang gotong-gotong batu, ngangkat-ngangkat kayu bersama kaum muhajirin dan kaum ansor. Subhanallah, masya Allah ya. Kalau pemimpin harusnya begitu, anak-anak ya. Jadi mengangkat sendiri, ikut membangun, ikut berkeringat, ikut panas-panasan, bergotong royong, kaum muhajirin, kaum ansor dan Rasulullah membangun Kerjasama. bekerja sama ya, seperti itu ya. Nah, jadi bentuknya masih sangat sederhana ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, cara yang kedua atau langkah yang kedua yang dilakukan Rasulullah adalah dengan mempersaudarakan antara muhajirin dan kaum Saudarakan dan kaum muhajirin dan yang sudah tinggal di Madinah terlebih dahulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ini beberapa tujuannya ya, untuk memperkuat kesatuan dan persatuan umat Muslim. Lalu memperkuat hubungan antara pendatang dan penduduk asli. Ya. Lalu menghilangkan rasa kesukuan. Jadi tidak usah memandang suku. Asal itu Muslim berarti sama-sama bersaudara. Jadi tidak boleh, oh kamu suku Jawa, kamu suku Sunda, kamu suku Batak. Nah, selama kita sama-sama Muslim berarti kita bersaudara. Jadi memupuk semangat persaudaraan Islam. Lalu terbinanya keadaan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Maksudnya apa? Seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, jadi pada saat hijrah itu mereka itu tidak membawa harta benda ya. Nah, inilah peran yang sangat penting karena kaum Ansor ini akhirnya membantu saudara-saudara mereka untuk mendapatkan pekerjaan ya, untuk mendapatkan penghasilan ya. Nah, kalau di Madinah mata pencaharian utamanya apa, Nak? Ya. berkebun. Ya, berkebun, dagang dan bertani. Ya, karena tadi ada yang bilang udah pernah ke Madinah ya. Tadi siapa yang udah pernah ke Madinah? Nah, jadi kalau hawanya atau situasi di Madinah dan di Mekah itu berbeda ya. Jadi kalau di Mekah itu panas ya. Makanya sebagian besar dingin ya perasaan waktu itu. Oh ya, itu mungkin lagi musim dingin. Nah, biasanya kalau di bulan-bulan November, Oktober, November, Desember itu dingin. Nah, kalau di padang pasir kan seperti itu anak-anak. Itu kan dulu padang pasir ya, Nak ya. Kalau padang pasir itu kalau di saat musim panas itu hawanya panas sekali. Tapi ketika di musim dingin sekali. Nah, seperti itu ya. Ayo, siapa ini yang mainin slang? Nah, seperti itu. Nah, jadi mata pencahariannya dulu waktu di Mekah itu rata-rata adalah sebagai pedagang. Sementara berbeda dengan di Madinah itu mata pencaharian utamanya adalah petani atau berkebun. Ya. Berkebun. Di sana lebih dingin, lebih subur. Nah, seperti itu ya. Sebentar ya, mau masuk. Baik, di sini masih ada yang mau bertanya tidak anak-anak? Bu, chatnya Bu. Itu Bu. Ya, Rafa Bu. Rafa. Jangan aja Bu. Nah, keluarin Bu. ya. Yuk, lanjut ya. Bu. Nah, ini adalah persaudaraan ya. Jadi di antara itu ada persaudaraan. Ini ada beberapa sahabat ya yang juga di persaudaraan. Nah, ya ini ada Ja'far bin Abi Thalib, persaudaraan bin Jabal, Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Abu Bakar Abu Bakar Asy-Siddiq,
dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zubair, Khattab, dengan Itbah bin dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Nah, ini ya beberapa sahabat juga yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Masih di Habasyah. Nah, sekarang yang ketiga, ya, langkah yang ketiga apa itu? Perjanjian Madinah. Nah, perjanjian Madinah, ya, atau disebut Piagam Madinah. Nah, ini adalah perjanjian damai anak-anak ya. Jadi karena di dalam masyarakat Madinah asli sendiri itu terdiri dari beberapa suku. Nah, kalau suku kalau disebutnya Bani ya. Jadi ada Bani Kunaha, Bani Hadir. Nah, ini itu mereka ini suku-suku ini anak-anak suku-suku dari Yahudi. Nah, oh ya, ada yang tahu nggak kenapa kok bisa ada orang Yahudi ya di Madinah ya? Kok ada bisa ada suku Yahudi? Nah, jadi ingat dulu waktu pembebasan orang-orang Yahudi oleh Nabi Musa, ya, mereka itu kan ada tanah yang dijanjikan. Nah, dan terus sebenarnya di kitab Taurat sendiri, itu sudah dikabarkan belum kalau akan datang Nabi Muhammad? Di kitab Taurat. Sudah di ada. Taurat. Nah, sudah ada kabar yang bahwa akan ada nabi terakhir yang datang ya. Di kitab Taurat, di kitab Injil sudah ada. Nah, makanya mereka akhirnya datang setelah Nabi Musa wafat, nah, setelah Nabi Musa meninggal, kaum Yahudi ini akhirnya hijrah atau eksodus atau pindah ke Madinah. Nah, itu asal muasal mereka akhirnya datang ke Madinah karena mereka tahu bahwa nanti akan ada nabi terakhir yang datang di sini. Tapi setelah mereka tahu kalau itu Rasulullah Muhammad, mereka menerima tidak? Enggak. Tidak. Padahal Rasulullah bukan dari bangsa mereka. Ya, karena ternyata bukan dari bangsa mereka. Nah, bangsa tidak menerima. Mereka tetap ingkar akan kebenaran. Nah, itulah Yahudi selalu ingkar akan kebenaran. Nah, makanya Rasul akan mengadakan perjanjian damai, jadi agar orang-orang Yahudi dan suku-suku yang ada di dalam Madinah ini tidak saling mengganggu ya. Jadi agar Madinah ini rukun, tenang, masyarakat Muslim juga tenang. Nah, dan suku-suku yang lain juga tenang. Nah, akhirnya diadakanlah perjanjian Madinah. Jadi salah satunya juga untuk menghormati seperti bentuk toleransi anak-anak ya. Seperti bentuk toleransi beragama. Jadi mereka tetap boleh untuk menganut agamanya sendiri-sendiri ya. Ya, tapi Piagam Madinah ini sama suku Yahudi ini akhirnya ditepati nggak? Dijalankan dengan benar tidak? Enggak. Nah, itulah Yahudi itu selalu ingkar janji, ya. Bahkan akhirnya berkhianat. Gimana cara berkhianatnya? Mereka sering mengganggu kaum muslim. Iya, mengganggu. Padahal sudah dibilang itu tidak boleh saling mengganggu ya. Tapi Yahudi malah berkhianat. Nah, ini beberapa isi perjanjian Madinah ya. Ibu cantumkan yang ada di buku ya anak-anak ya. Nah, sebenarnya isi dari perjanjian Madinah itu ada banyak, tidak cuma 3. Ya, ada berapa? Siapa yang tahu? Ada berapa isi perjanjian Madinah? Banyak berapa? 40? Sekitar 40. Ada 40. Pasal. Nah, perjanjian Madinah itu sekitar ada 47 pasal ya. Di sini yang ada di buku ada sekitar 3 ya. Sekitar 4. Nah, ada sekitar 4 ya. Nah, jadi perjanjian Madinah itu sebenarnya ada banyak, ada 47. Nah, kalau di kita ini seperti Pancasila ya anak-anak, jadi tidak boleh dilanggar. Dasar negara ya, dasar negara Islam ya. Nah, Undang-Undang 45. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang melanggar kalau ada yang melanggar perjanjian Madinah, gimana? Diperangi tidak?
Dihukum tidak? Mangilah. Iya, Dihukum lah. dihukum. Ya, harus dihukum ya. Hancur. Karena nah, inilah asal muasalnya sehingga akhirnya Madinah ini kemudian diganti nama maksud Ibu Yasrib ini diganti nama menjadi Madinah. Jadi awal muasalnya itu namanya Yasrib ya. Lalu diganti oleh Rasulullah menjadi Madinah. Artinya apa? Artinya patuh, yaitu kepatuhan pada Allah ya. Sehingga di Madinah inilah Rasulullah membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang benar-benar berlandaskan akan Islam dan hukum Islam pun tegak di sana anak-anak ya. Nah, seperti itu ya. Baik, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Nah, nanti setelah ini akan ada tugas ya anak-anak ya. Tugasnya boleh karena waktu kita mau selesai, ada tugasnya ada di halaman 49. Boleh dibuka halaman 49. Sudah ya, halaman 49 evaluasi bagian 1 ya. Nomor 1 sampai nomor 10. Yang ABC aja ya anak-anak ya. Nah, jelas ya tugasnya ya. Tugasnya halaman 49 evaluasi halaman 1 langsung jawab di buku, nanti difoto. Tugas siapa, Bu? Kirim. Link. Halaman 49. Sudah sampai halaman berapa, Bu? Yang silang-silangnya doang, Ya, Bu. yang silang-silangnya aja. Yang Silang aja, janda aja. sampai halaman 50. Silang-silang. Nanti di WhatsApp, di grup WhatsApp, nanti Ibu jelaskan lagi untuk tugasnya ya anak-anak ya. Baik, Iya, Bu. Bu. Ya. Siap. Siap. Jelaskan lagi untuk tugasnya ya. Ini aja, Bu. Ya, nanti di WhatsApp nanti Ibu jelaskan lagi untuk tugasnya. Baik, sudah jelas semuanya. Maka kita akhiri ya pelajaran hari ini ya. Ya, kita Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ya, selamat mengerjakan tugas ya anak-anak. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Dadah semuanya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh di chat di WhatsApp grup ya anak-anak ya. Kalau ada yang mau bertanya. Yang ngechat nih, ngeselin. Ya, baiklah. Ya. Oke, siap, Bu. Ngelek, Bu. Oke. Ngelek. Bisa.